Baik Mbak Tia, ya salam kenal. Boleh tahu Mbak, saya langsung aja nggak apa-apa ya, langsung ke wawancaranya biar nanti juga ntar lagi mungkin mau Jumatan ya kalau yang cowok-cowoknya. Nah, Mbak Tia, mohon maaf di sini di divisi apa mungkin gitu? Di HR ya. Oh, HR-nya. Wah, saya dapatnya sama HR. Langsung gugup nih. Enggak, biasa aja. Psikologi juga berarti ya, Mbak? Aku dari manajemen. Oh, ini sama. Ya, siap. Udah berapa lama Mbak Tia di sini? Di sini kayaknya sekitar 4,5 tahun ya, cukup lama, berarti sebelum pandemi ya, 2019 iya. gitu ya. Iya, Mbak Tia pasti tahu sih mau nanya tentang visi misi di sini gitu, perusahaan ini gitu. Apakah Mbak Tia sudah cukup memahami? Sudah ya, karena dari saya sendiri juga sebelumnya juga ikut bareng-bareng untuk merumuskan. Oh, Mbak salah satu pencetus. Iya, Baik. ya, sebenarnya enggak sih, cuma kayak memberi masukan aja. Ini tuh bagusnya kayak gimana kayak gitu sih. Boleh tahu nggak Mbak visi misinya apakah sesuai yang ini? Iya, sesuai. Sesuai ini ya. Jadi market leadernya Market di leader. tahun 2030. Siap, bisa. Baik. Mbak, saya mau tahu nggak, apa kan Mbak sebagai HR juga ya, otomatis juga Mbaknya lebih ngurusin tentang karyawan juga ya. Jadi apakah visi sebagai salah satu yang yang merumuskan visi dan misi itu apakah ada sosialisasinya nggak Mbak dengan karyawan? Jadi kan kita visi misi ini tuh baru ada ya di awal tahun ini. Awal tahun ini. Kayak gitu ya. Sebelumnya juga ada, cuman mungkin dari pihak manajemennya masih kurang aware, dan teman-teman gue juga kurang aware juga kan kayak gitu. Terus di awal tahun ini tuh kita merumuskan bareng-bareng. Terus kita ada sosialisasi untuk keseluruhannya. Cuman kalau yang baru-baru kita kasih visi misi ini di awal masuk kayak gitu. Oh iya. Tapi untuk yang karyawan yang sudah ada sebelumnya gitu, mungkin kemarin sempat ada meeting gitu ya untuk memberitahukan itu ya. Tapi untuk karyawan-karyawan yang baru itu tetap dijelaskan di awal gitu ya. Pada saat Mbak mungkin interview atau pada penerimaan dengan onboardingnya. Siap. Ada ini nggak Mbak kayak program probation gitu untuk karyawan-karyawan baru? Probation sih ada sih Mbak, tapi itu tergantung kontrak dari kita juga sih. Kalau misalnya kita statusnya kontrak nggak ada probation, cuman kalau ada nanti setelah 3 bulan ada kita kebutuhannya untuk karyawan tetap, ada probation. Oh, berarti di sini ada karyawan kontrak, ada yang tetap? Iya, ada. Itu tergantung proyeknya kita juga sih kayak gitu. Kalau misalnya kita posisi baru, biasanya kita itu kontrak dulu kayak gitu. Cuman kalau yang udah stable, biasanya kita langsung ditarik jadi karyawan tetap ya. Jadi nggak ada kayak ya udah probation 3 bulan atau 6 bulan atau setahun baru nanti tetap gitu, nggak ada ya. Sesuai dari proyeknya aja. Kalau yang baru-baru ini sih biasanya kita ini sih Mbak, untuk kontrak dulu sih per 3 bulan kayak gitu. Tapi itu juga tergantung posisinya crucial nggak. Kalau kayak CS ini tuh kita kontraknya per 3 bulan karena kita kan hubungannya sama perform ya. Kalau misalnya kalau emang bagus ya, kalau enggak ya mungkin enggak lanjut kayak gitu. Cuman kalau yang untuk posisi admin itu biasanya kalau kita yang kontrak itu ya per 6 bulan gitu. Per 6 bulan admin. Cuman kalau yang kayak yang karyawan tetap yang bagian manajerial gitu ya. Kalau yang kayak gitu biasanya kita 3 bulan probation, habis itu karyawan tetap kayak gitu. Oh iya sih. Untuk boleh tahu di sini divisinya ada berapa divisi ya Mbak? Ada divisinya tuh ada marketing, sales, operation, finance, sama HR. 5 ya? Ya, ada 5 ya gitu. Berarti setiap jabatan, maksudnya job desk-nya juga udah terdeliver sesuai dengan divisi masing-masing ya? Iya. Mulai dari atasannya mungkin kayak SPV apa gitu sampai ke staff kayak gitu ya. Berarti masing-masing divisi itu ada manager, ada SPV, ada staff, atau ada juga divisi yang hanya SPV dan staff aja? Iya, jadi ini tergantung sama ini juga sih Mbak, kemampuan leadernya juga seperti apa. Kalau memang dia udah bisa mencapai manajer ya kita bisa ke manajer, cuman selebihnya karena mungkin dari kemampuan yang mungkin belum bisa handle untuk jadi manajer, jadi kita saat ini cuman maksimal sampai supervisor aja.
manajernya ada satu, cuman di bawahnya juga belum ada kayak gitu. Jadi Mas Jun tadi. Mas Jun tadi itu dia manajer untuk keseluruhan dong. Marketing sales aja. Marketing jadi sales nanti aja. kita di struktur organisasi itu per spesialisasi sih. Jadi nggak ada yang melihat ininya ya. Nggak yang ada manajer apa sih? General manager tuh nggak ada. Jadi per spesialisasinya kayak gitu. Siap-siap. Dan nggak semua juga ya, nggak semua divisi ada manajer ya, karena kita melihat kapasitasnya dulu. Ini udah pantas nggak, maksudnya cukup nggak untuk. Dan dari segi kerjaannya kita juga belum yang kompleks banget gitu. Jadi masih kayak bisa di handle satu kerjaan atau 2 kerjaan bisa di handle 1 orang kayak gitu. Siap. Berarti Mbak sendiri sebagai HR ada ininya dong, ada staffnya juga Mbak ya? Ada 1. Di divisi HR tuh berdua aja berarti? Masih berdua aja. Masih berdua. Karena kita kan karyawannya sekitar 30. Ada berapa ya? 30. Saat itu 32. Saat ini? Iya 32, tapi ada beberapa yang freelance juga. Jadi kayaknya total sekitar 30 sampai 35 gitu. Freelance bagian apa ya Mbak ya? Freelance-nya itu ada SEO freelance, ada CS juga yang freelance kayak gitu. Jadi laporannya cuma dari online aja sih Mbak. Nggak ke kantor juga mereka ya? Paling ya ke kantor cuma sekali 2 kali aja. Siap. Saya boleh diceritakan Mbak, kalau di divisi HR ya mungkin cuma 2 orang ya, berarti antara Mbak Tia dengan Mbak yang satu lagi. Itu kayak penyampaian tugas pada divisi ini tuh gimana? Apakah Mbak Tia ya udah langsung aja nyampain, atau mungkin ada kemungkinan nggak gitu, misalnya Mbak ada keperluan dengan divisi lain gitu, kayak penyampaiannya langsung direct ke staffnya, ke desain grafis mungkin, atau ke CS langsung, atau harus melewati SPV-nya atau harus melewati manager gitu? Kalau di sini sih Mbak, kalau misalnya hubungan sama divisi lain sih, kalau kepentingannya sama si A ya langsung ke si A aja kayak gitu. Karena mungkin nggak terlalu ada hubungan sama atasannya juga kayak gitu, dan itu juga lebih cepat aja sih kayak gitu. Kalau pakai terlalu banyak ACC itu terlalu lama ya juga kayak dan gitu. Mungkin karena di sini lingkungannya udah kayak keluarga sendiri ya, satu sama lain ya, hubungannya sih. Jadi kayak gini. Jadi nggak apa-apa ya langsung kayak gitu. Jadi si SPV-nya juga mungkin nggak tahu kalau misalnya Mbak Tia ada ngomong gitu, nggak masalah ya, bukan ya? Nggak ya, kalau misalnya nggak ada hubungan ya nggak apa-apa gitu ya? Iya, tapi kalau mungkin proyeknya gede ya biasanya ngomong. Kalau cuman mungkin buat banner lowongan kerja ya udah langsung aja. Iya. Siap. Mbak selama di sini tuh ada reward gitu nggak? Misalnya Mbak kan sebagai HR juga, mungkin kayak melakukan penilaian kerja gitu karyawan. Sebenarnya kita sempat sih Mbak kemarin, cuman agak terkendala juga ya kayak gitu. Mungkin karena kita masih manualan kayak gitu, jadi kadang laporannya itu kayak kurang apa ya, mungkin kurang akurat juga, dan mungkin tuh kayak indikatornya tuh masih kurang tepat kayak gitu loh Mbak. Jadi akhirnya hasilnya itu nggak menunjukkan perform yang dibutuhkan gitu, sama perusahaan kayak gitu. Cuman ini kan kemarin kita mau pakai software kayak gitu ya, pakai Talenta itu yang mungkin nanti kedepannya untuk penilaian KPI-nya itu lebih bisa berdasarkan data gitu ya. Maksudnya yang benar-benar sesuai sama data yang masuk kayak gitu kan. Kalau yang kemarin kan kadang mungkin masih ada yang subjektif kayak gitu, masih ada kayak gitu. Baru yang pakai Talenta itu? Baru 2-3 bulan ini sih. Oh iya. Untuk absen ini nggak sih Mbak? Itu iya, absen kehadiran kan? Iya. Iya. Sorry. Baik, berarti untuk selama ini emang belum ada kayak penilaian kerja secara itu, karena takutnya penilaiannya jadi subjektif itu tadi. Sebenarnya ada sih Mbak, cuman mungkin kurang maksimal aja kayak gitu. Oh iya siap. Ada ininya nggak Mbak? Rewardnya? Dapat insentif gitu? Ada sih kalau mencapai target, kalau enggak. Yang ditarget berarti divisi CS aja ya? Atau marketing? Iya, semuanya ada sih. Oh semuanya ada ininya ya? Ada targetnya? Cuman targetnya itu kurang menunjukkan yang benar-benar indikator kunci aja sih, jadinya akhirnya miss kayak gitu. Iya ya, kayak gitu. Kurang ini gitu ya. Siap. Cuman di luar itu tuh kayak ada bonus perform juga sih kayak gitu, tapi di luar KPI kayak gitu, tergantung sama sama kinerjanya dia juga sih. Kalau
kayak ada bonus penjualan kayak gitu. Ada. Kayak gitu. Di divisi HR ada mbak kan nggak jualan ya, maksudnya apakah ada kayak KPI tersendiri gitu? Sebenarnya kita ada proyek kayak gitu kan, ada proyek-proyek kayak gitu dan nanti dari situ dari mungkin dari leadernya itu bisa ngajuin buat bonus timnya kayak gitu. Jadi setiap proyek ada bonusnya, setiap proyek ada bonusnya kayak gitu. Kalau di divisi HR masuknya kayak gitu ya, per project gitu ya? Iya, termasuk di finance operation sama HR itu kayak gitu modelnya. Itu proyek kayak gimana ya mbak? Boleh tahu mbak kayak contohnya apa proyek? Misalnya kan kita ada mungkin dari saya mungkin kita mau nih ada analisis jabatan kayak gitu kan. Itu kan nggak mungkin saya kerjain sendiri kayak gitu, ada timnya dan nanti dari situ mungkin ada bonus berapa ribu atau berapa puluh ribu kayak gitu biasanya. Ada kayak gitu. reward berarti Iya. ya. Ada lembur-lembur gitu nggak mbak di sini? Lembur ada sih. Ada uang lembur juga ya? Ada. Kalau misalnya lembur. Kalau lembur tetap di kantor juga ya berarti mereka? Ya? Bisa di rumah juga sih kayak Oh gitu. itu dihitung Iya. untuk lembur? Yang penting ada ACC sama atasan ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Siap. Mbak, saya mau nanya mengenai motivasi Mbak selama bekerja di sini gitu. Apakah untuk salary ataupun lingkungannya gitu udah sesuai gitu dengan yang Mbak harapkan? Kalau beberapa tahun yang lalu sih mungkin belum ya Mbak. Cuman kan di tahun-tahun ini kita sudah mulai berbenah untuk berskala upah dan mungkin dari budaya kerjanya sudah sedikit banyak berubah dari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi menurut saya saat ini sih sudah lumayan baik, tapi saya nggak bilang baik banget, cuman Iya. sudah ada peningkatan kayak gitu Ada daripada peningkatan. yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Iya sih. Dan kalau Mbak kan sebagai manajerial pasti udah ini ya yang memimpin divisi HR ya. Untuk yang lain mungkin Mbaknya tahu gitu apakah ada kayak promosi, pengembangan karir, naik jabatan gitu-gitu? Ada sih Mbak. Ada di cuman divisi lain ya. Cuman kita juga melihat dari kapasitas dirinya orang tersebut apakah emang dia mau belajar atau enggak. Kan kalau mengenai kan dia emang harus belajarnya ekstra kayak gitu kan, nggak bisa yang cuman kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Kita juga lihat dari situ juga sih. Berarti memang tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya dia memang performance-nya bagus ya naik gitu ya, dipromosikan lah Iya. ibaratnya gitu ya. Atau bisa juga kita kayak di rotate ke posisi yang lain. Mungkin kan dia si A ini dari segi performnya kurang bagus di posisi A. Nah itu nanti kita pertimbangan sama leadernya itu untuk dia move ke divisi bisa B kayak gitu ya. Itu juga bisa, daripada dia dikeluarin tapi mungkin dia bisa perform. Dia punya potensi lain daripada nyari orang baru lagi. iya. Bener. Nanti briefing baru lagi, Iya. adaptasi baru lagi. Ya benar sih. Nah, ada ini nggak peraturan perusahaan gitu kalau misalnya ada pelanggaran gitu sanksinya apa gitu? Misalnya telat atau apa? Sejauh Sebenarnya ini. pernah sih Mbak kayak gitu, cuman kayak tidak berjalan dengan baik ya kayak gitu. Kalau masalah telat sih cuman kita ingatkan aja sih, Ditegur kayak gitu. aja lewat lisan gitu ya. Soalnya Belum yang sampai dapat SP1 itu belum ya. rencananya mungkin ada Ke depannya ya. Iya, cuman untuk saat ini sih belum. Disiplin nanti. Siap. Mbak, untuk sarana pendukung di sini infrastrukturnya apakah menurut Mbak Tia udah cukup gitu untuk menunjang pekerjaan Mbak sendiri gitu? Saya sendiri atau yang Sendiri lain juga? dulu. Kalau saya sendiri sih sudah cukup sih. Maksudnya kita dari internet juga udah bagus, dari perangkat laptop juga ya udah lumayan lah. Maksudnya untuk kerjaan sehari-hari nggak ada masalah. Ruangan juga udah cukup bagus juga sih sebenarnya. Mbak ini ya udah cukup ya gitu, atau ada sarana lain yang mungkin sebenarnya dibutuhkan gitu, suggest apa gitu enggak ya kalau di divisi Mbak sendiri? Enggak sih. Kalau yang lain juga sepertinya saya lihat udah sesuai juga sih. Iya, mungkin Ya, ada. pada ini kan ya komputer gitu kan dari kantor. Ada yang dari kantor, ada yang bawa sendiri. Cuma nanti kalau yang bawa sendiri misalnya ada kerusakan, kita siap untuk membantu menanggung kayak gitu. Siap. Kayak gitu. Baik, Mbak, untuk hubungan selanjutnya saya mau tanya tentang hubungan karyawan satu sama lain gitu. Gimana Mbak? Menurut Mbak Tia gitu. Kalau Relationship-nya lah gitu. Apakah untuk pembagian kerjanya gitu udah kapasitas satu sama lain dari karyawan A, karyawan B gitu udah sama gitu atau gimana?
udah sesuai lah gitu porsinya? Kalau sudah sesuai sih udah sesuai sih Mbak. Kalau masalah untuk kerjaannya mungkin kalau hubungan individunya itu mungkin ada 1-2 orang yang mungkin kadang bikin apa ya, mungkin bikin emosi atau apa kayak gitu, itu Tetap pasti ada ya, iya. tetap ada. Dia mungkin ya, tapi itu bukan masalah kerjaan, cuman masalah apa ya, mungkin Internal, personal atau mungkin si A ini tuh kalau ditegur tuh kayak ya lueh-lueh kayak gitu lah. Mungkin kayak gitu kurang lebihnya. Tapi kalau secara overall untuk kinerjanya sih udah bagus sih Mbak, daripada yang sebelumnya kayak gitu. Atau pernah ini nggak Mbak diminta ngerjain kerjaan lain yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan Mbak gitu, misal pernah? Saya ya, kalau Mbak pribadi pernah sih, cuman itu tuh di momen-momen tertentu aja dan ada bayaran lainnya juga. Masukannya lembur gitu Oh, ya. iya. Karena ada masalah. masalah. Iya. Dan menurut Mbak sendiri, apakah pekerjaan yang saat ini tuh Mbak merasa adalah udah berat atau enggak gitu dengan job desk Mbak sebagai HR gitu, dan ya pekerjaan yang sekarang gitu? Kalau dibilang merasa berat atau ya masih middle sih Mbak, belum yang cukup ya, belum berat-berat sesuai ya, gitu, iya. sesuai ya Mbak ya. Baik, pernah nggak Mbak di sini mungkin melaksanakan kegiatan bersama di luar jam kerja, misal liburan bareng kayak gitu, atau makan siang bareng yang nggak formal, yang informal gitu? Makan siang bareng sih kita tiap hari Rabu tadi kata Mas Gali. Hari Rabu tuh ada makan siang bareng. Kalau hari Jumat ini kita siapin snack kayak gitu, Jumat berkah kayak gitu. Terus kita ada badminton bareng juga. Asik banget tuh. Di mana Mbak? di apa ya, di gor namanya Tembong Sport kayak gitu. Itu tiap minggu juga? Itu tiap hari Selasa sore. Cuman itu emang kendalanya itu tuh mungkin sebagian tuh senang badminton, sebagian yang enggak. Jadi yang seneng aja ikut. Yang sering senengnya kayak gitu. Cuman emang udah dijadwalkan gitu ya, kalau badminton tiap Selasa sore gitu ya. Terus kalau kita juga sering makan di luar juga sih Mbak kayak gitu. Cuman timingnya nggak mesti ya gitu. Mungkin kalau pas ada acara besar, misalnya ada bubar gitu, buka bersama. Bukber sih pasti. Oh itu pasti. Pasti itu. Tiap tahun tuh pasti. Ada jalan-jalan kemana gitu nggak Mbak? Kayak gathering tahunan gitu? Gathering dulu pernah sih Mbak, pas tahun berapa ya? Pas COVID-nya kayaknya, habis selesai COVID itu kita ada outbound. Cuman, ada ya? Cuman setelah itu kan kita kayak ada pengurangan karyawan kan waktu itu. Terus akhirnya nggak mungkin juga kalau kita ngadain gathering banyak kayak gitu. Terus akhirnya untuk kegiatan yang gathering itu belum ada, dan mungkin dilaksanakan di akhir tahun. Tapi tiap tahun ada Mbak? Nggak mesti ya? Rencananya ada sih. Direncanakan ada. Rencanakannya ada gitu sih. Untuk ini Mbak, misal ada konflik gitu, gimana Mbak itu untuk konflik manajemennya? Apalagi Mbak juga kan sebagai HR gitu, misal ada ketegangan di antara sesama CS atau operasional gitu. Pernah nggak Mbak ada? Misal ada miscommunication gitu, terus jadi konflik selama di CS itu tuh sering ya Mbak, ada miss gitu antara yang mereka ceritakan ya. Sering ada miss kayak gitu. Terutama kan kalau CS kan yang promo itu kan kayak berulang, maksudnya ganti ini, nanti ada agenda ini, ganti ini. Nah, kadang itu ada miss-nya ya. Sebenarnya mungkin udah di sounding ya di grup, atau mungkin udah dikasih tahu, cuman mungkin lupa atau tidak mendengarkan kan kayak gitu biasanya. Terus akhirnya jadi ribut kayak gitu antara CS A, B, C, D, tapi itu enggak yang nyampe jadi konflik sih, cuman mungkin lebih ke apa ya, mungkin kayak butuh eval aja sih kayak gitu. Ya, mungkin si A ini juga mungkin kurang mendengarkan juga, atau berarti cara menyelesaikannya Mbak gimana? Cuman ya udah dikomunikasikan lagi. Iya, biasanya kita kasih tahu dulu si A, si B ini tuh yang salah sebenarnya siapa kayak gitu, dicek dulu apakah atasannya ataukah si A ini kayak gitu. Kalau misalnya ya atasannya emang udah ngasih tahu, berarti kan si A ini kan emang yang mungkin dia yang salah, tapi mungkin dia lupa. Jadi mungkin harus diingatkan lagi bahwa baca nih grup, atau mungkin ya nanya temennya yang lain kayak gitu. Kalau misalnya dari atasannya ya mungkin
ya mungkin dikasih tahu juga sih Mbak kayak gitu, misalnya si A ini tuh emang mungkin kurang mendengarkan atau apa, jadi treatmentnya mungkin sama si A ini berbeda dari si yang lain kayak gitu. Melihat karakternya juga. Iya, kan beda-beda kan treatmentnya antara si A, si B, si C. Kadang ada yang seneng dia aku tuh senengnya diomongin langsung aja Mbak. Ya udah, berarti kalau emang harus diomongin langsung ya udah harus di briefingnya langsung kayak gitu. Nggak bisa mungkin lewat chat, atau mungkin di lewat chat terus nanti diingatkan lagi gitu. Siap. Berarti sejauh ini juga nggak ada hambatan ya gitu dalam menyampaikan keluhan gitu, nggak ada ya, misal dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan itu juga gitu. Nggak ada masalah sih Mbak, maksudnya dari bawahan juga bisa kasih tahu aspirasinya gitu juga bebas ya, maksudnya terbuka lah gitu ya. Iya. Nggak yang Misalnya mau ngeritik atasannya pun ya nggak ada masalah. Tapi sejauh ini pernah nggak ada yang ngasih ya, tahu aspirasinya? Ya mungkin kan kita kayak ada session sendiri kadang-kadang, mungkin beberapa bulan sekali itu untuk kayak tukar pemikiran antara atasan sama bawahan kayak gitu. Oh emang ada Mbak itu kegiatan seperti itu? Sih, paling cuman setahun 2 kali gitu. Itu per divisi atau? Per divisinya. Per divisi aja. Sama bawahannya langsung. Gitu. Tapi antar divisi gitu enggak ya? Enggak. Karena beda ya, beda job desk ya. Iya baik. Baik, pernah nggak Mbak Tia melakukan kesalahan gitu dalam pekerjaan? Maksudnya ketika memimpin tapi ya salah nih gitu briefnya atau apa gitu? Iya, pernah sih Mbak. Pernah ya. Tapi ya gimana, namanya kita juga manusia. Gitu ya. Jadi ya mungkin ya saya juga pembelajaran gitu ya. Harus minta maaf juga sih. Oh ini salah loh. Tapi tetap ini ya, tetap ya udah berlapang dada untuk oh ya saya salah gitu ya. Iya, mau gimana lagi sih Mbak? Maksudnya saya juga nggak mungkin kan saya terus nyalahin orang lain juga. Tapi ada loh orang yang kayak gitu soalnya. Beneran. Tapi untuk di sini enggak ya. Jadi untuk menjaga ini sih kondusif dari lingkungan kerja. Ya mungkin tuh kayak kadang ada bercandaan juga. Kamu loh yang salah, kamu yang salah, tapi itu cuma batas bercanda aja. Enggak ngambil hati ya, enggak benar. Iya, baik. Penting untuk gaya kepemimpinan juga bisa saya lihat bahwa di sini tuh benar-benar kekeluargaan banget ya, walaupun maksudnya tetap ada jabatan yang membedakan, cuman kayak ngeblend aja satu sama lain ya Mbak ya. Iya. Di sini ya. Baik. Paling cuman itu aja sih Mbak, udah cukup banget. Terima kasih banyak nih untuk waktunya Mbak Tia. Nanti kita akan diskusi lagi sama teman-teman kelompok gitu. Di sini sih kita nggak akan memberikan implementasi intervensi apa-apa, cuman nanti kita akan olah lagi dari data yang kita ambil seperti itu. Dan kemarin kayaknya udah di-share nggak ya sama Mas Jun angket yang iya itu mau kayak soft file ya. Oh iya, ada yang barcode ya kalau nggak salah. Iya. Itu gimana Mbak? Oh itu mekanismenya sih nanti di-share ke seluruh karyawan, minta tolong diisi aja. Itu pertanyaan-pertanyaan tertutup kayak cuman ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5 gitu-gitu doang sih. Kalau yang interview sih ya cuma hari ini aja. Oh oke. Iya. Paling itu doang. Terima kasih. Iya, Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Tiffany. Kita sama-sama T, Mbak. Terima kasih ya Mbak Tia. Iya.